Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran PPKN bersama saya, Ibu Fitri Nuraini. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah masuk di semester 2 ya. Dan saya berharap semoga kalian tetap semangat belajar walaupun hari ini kita belum bisa belajar secara tatap muka. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak menyiapkan buku tulis dan alat tulis ya untuk mencatat materi pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, marilah kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, untuk mengawali materi di semester 2 ini, kita akan belajar bersama-sama materi bab 4, yaitu tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908 ya. Langsung saja kita ke tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu setelah pembelajaran, siswa dapat yang pertama mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus. Yang kedua, menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, memahami kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, jadi kita akan belajar tentang yang pertama itu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, jadi rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran mengakibatkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Nah, jadi bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan, termasuk menjajah Indonesia. Nah, jadi dijajah pada awalnya itu motifnya adalah motif ekonomi, tapi kemudian menjajah Indonesia. Nah, bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Nah, jadi penjajahan Belanda di Indonesia itu dimulai sejak didirikannya VOC, yaitu pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Kemudian, penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Yang pertama itu VOC melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu VOC itu mengadu domba antar kerajaan atau dalam kerajaan. Nah, ini sangat melemahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia, sangat memecah belah bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu kerja paksa atau kerja rodi. Nah, ini untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian yang ketiga yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Nah, jadi tanam paksa itu mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Misalnya rakyat diminta untuk menanam tebu, kopi, tembakau, dan lain-lain. Nah, saat terjadinya tanam paksa tersebut, rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Nah, rakyat jatuh miskin, sedangkan penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah. Nah, itu hasilnya untuk membangun negara Belanda dan menjadikan negara Belanda ini menjadi negara yang kaya di Eropa. Nah, inilah cuplikan ya, sedikit gambar dari
masa penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan rakyat pada masa penjajahan tersebut. Ya, ini penderitaan rakyat ini. Ya. Nah, penjajah Belanda menguasai negara Indonesia ini dalam waktu yang lama, ya, 3,5 abad, ya, karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan, ya. Jadi masing-masing daerah ini melakukan perlawanan terhadap penjajah. Jadi daerah-daerah itu belum bersatu, ya, masih sendiri-sendiri untuk melawan penjajah. Nah, penjajahan Belanda ini mengakibatkan penderitaan bagi bangsa Indonesia, ya. Apakah bangsa Indonesia mau untuk menderita terus-menerus? Nah, tentunya tidak, ya. Oleh karena itu muncullah perlawanan, ya, perlawanan di berbagai daerah untuk mengusir penjajah. Nah, ini misalnya siapa ini? Ya, Sultan Agung Tirtayasa di Banten, kemudian ini Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, kemudian siapa? Ya, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, kemudian ini Kapitan Patimura di Maluku, kemudian ini Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Ya, itu beberapa tokoh, ya, yang melakukan atau memimpin perlawanan pada Belanda. Nah, apakah perlawanan tersebut berhasil? Nah, perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah itu belum berhasil, ya, belum berhasil. Karena apa? Nah, karena disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Jadi belum ada persatuan, ya, persatuan belum terorganisasi, jadi belum berhasil dalam mengusir penjajah. Nah, demikian tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kemudian tugas kalian hari ini yaitu mencatat materi di buku tulis PPKN. Jadi materi hari ini dicatat, ya. Kemudian untuk persiapan di pertemuan selanjutnya silahkan kalian membaca materinya, yaitu tentang politik balas budi, ya. Nanti kalian bisa membaca di buku paket halaman 78 sampai 79 atau di sumber lain. Nah, ini, ya, sebelum saya akhiri, saya memberikan sedikit kata-kata, ya, yaitu tentang semangat belajar dengan sungguh-sungguh adalah wujud memperjuangkan masa depan yang sukses. Jadi kalian harus bersemangat dalam belajar, walaupun mungkin kalian punya banyak kendala, punya banyak keterbatasan, tapi saya sangat berharap kalian bisa belajar dengan baik. Semoga di semester 2 ini kalian bisa lebih baik lagi daripada di semester 1 kemarin, ya. Terima kasih, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.